Bapak Ibu, selamat datang di GBI Bapak. Selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memuji dan menyanyikan nama-Nya. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam pertanyaan kudus. Saya jemput bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menyanyikan nama Tuhan. Siapkan hati kita memuji dan menyembah Dia. Kita masuk ke dalam altar-Nya yang kudus. Ku masuk ruang maha
saat pujian kami dinaikkan Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati setiap hati kami, dan mujizat kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sungguh penyertaan Tuhan yang sempurna selalu dirasa oleh kita semua. Amin. Sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Immanuel, kita akan naikkan puji.
undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya pasti digenapi. Yesus cinta saya dan saudara, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan
kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini yaitu Tuhan hadir dalam keluarga. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi masing-masing, isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ayat ini, cerita ini sering kita baca, dan saya tidak perlu mengulang kembali cerita ini, saudara-saudara. Tetapi yang penting di sini, makna teologis apa yang mesti harus kita aplikasikan di dalam hidup kita. Dari cerita ini, saudara, kita tahu ada persoalan yang sangat penting dan mendesak. Pesta perkawinan pada zaman Yesus berlangsung selama 1 minggu dan dihadiri oleh orang-orang sekota. Menolak datang pergi ke pesta berarti satu penghinaan. Oleh sebab itu, seorang yang memiliki atau mengadakan pesta, ia harus mempersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang kekurangan. Kekurangan anggur bukan hanya memalukan, tetapi juga melanggar norma etika yang tidak tertulis. Saudara, kehadiran Yesus di pesta perkawinan di rumah tangga itu, di rumah tangga di Kana, merespon sesuatu yang serius yang dibutuhkan dalam keluarga. Poin yang pertama, kita akan pelajari bahwa kehadiran Yesus dalam keluarga merespon sesuatu yang sangat serius. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang hierarki keluarga, Kristus, suami, istri, anak. Berarti Kristus hadir dalam rumah tangga. Saudara-saudara, Kristus hadir merespon sesuatu yang serius yang dibutuhkan dalam keluarga, yaitu kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Itu sesuatu yang serius. Bukan hanya sebatas bisa makan dan minum, bukan hanya sebatas memiliki rumah yang bagus, bukan hanya sebatas punya deposito atau tabungan yang banyak, tetapi yang melanggengkan, melestarikan keluarga, yaitu kedamaian dan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.
Sebab apa artinya kita memiliki dunia ini, memiliki seluruh harta dunia, rumah tangga dalam tanda kutip dari segi finansial berlimpah, tetapi tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan. Kehadiran Yesus dalam keluarga merespon dan memberi itu. Sebab Yesus Raja Damai. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Dunia juga memberikan damai, tetapi damai hanya dalam tanda kutip sementara. Damai yang didasarkan harta, damai yang didasarkan kesehatan, damai yang didasarkan uang, damai yang ada dasarnya, tidak keluar dari dalam hati. Damai yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu damai yang keluar dari dalam hati. Damai itu tidak dipengaruhi oleh harta benda. Damai yang diberikan Yesus tidak dipengaruhi oleh kemegahan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama Tuhan merespon kebutuhan penting di dalam keluarga. Yang kedua, saudara, kehadiran Yesus memberikan anggur yang baru. Cerita tadi yaitu di mana mereka kekurangan anggur dan orang-orang atau pelayan-pelayan itu mengisi dengan air dan Tuhan mengubah air menjadi anggur. Kita tahu saudara, anggur yang diberikan Yesus adalah anggur yang baru. Kita tahu setiap perjamuan kudus ada anggur yang melambangkan darah Yesus. Itulah anggur melambangkan keselamatan. Keselamatan dalam keluarga yang harus diutamakan. Keselamatan di sini saudara bukan hanya keselamatan pada masa yang akan datang. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu beserta seisi rumahmu. Saudara, kita rindu, kita ingin, kita usahakan seluruh keluarga dan anggota keluarga kita, bukan hanya kita menjadi keluarga di dalam dunia ini, tetapi di balik kematian, di langit baru dan bumi baru, kita tetap ada dalam satu keluarga. Itu yang sangat penting. Maka Tuhan Yesus berkata, saudaraku adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Oleh sebab itu mari kita mau mengajak suami, mengajak istri mengajak suami, suami istri mengajak anak-anak untuk beribadah bersama. Sebab apa artinya kita bersatu di rumah, di dunia ini, tetapi kita tercerai-berai dalam kekekalan nanti. Anggur baru diberikan Yesus kepada kita, yaitu keselamatan keluarga. Itu tadi keselamatan yang akan datang. Tetapi keselamatan yang dimaksud di sini yaitu keselamatan keluarga dari perceraian, keselamatan keluarga dari ketidakdamaian, keselamatan keluarga dari percekcokan dari hari ke hari. Kehadiran Yesus memberi damai sejahtera itu yang sangat penting. Sebab apa artinya kita bermerek Kristen, kita memiliki panggilan sebagai anak Tuhan, tetapi realitas keluarga kita tidak mencerminkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus datang dan menyampaikan masalah itu kepadanya. Kita tahu ketika peristiwa di Kana, banyak pendapat bahwa Yusuf, suami Maria, telah meninggal. Yesus sebagai anak yang pertama sering dimintai pertimbangan untuk menolong, memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi Maria. Maria tidak meminta Yesus untuk mengadakan mukjizat. Memang karena mukjizat belum pernah terjadi pada waktu itu. Tetapi Maria tahu siapa anaknya
yaitu Yesus, dari kandungan. Oleh sebab itu Maria tepat kalau meminta Yesus mengambil bagian di dalam kesulitan rumah tangga atau perkawinan di Kana pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, Dialah kepala dari keluarga kita. Artinya di atas suami masih ada, yaitu Tuhan. Sehingga seperti hierarki yang sudah disampaikan minggu yang lalu, bahwa suami tidak bisa sewenang-wenang karena dia masih harus taat kepada Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan. Dan Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Agung. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia telah mengosongkan dirinya. Dia telah meninggalkan kemuliaannya, tetapi kuasa Allah tetap ada pada dia. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menjadikan sesuatu yang irasional, tidak masuk akal, menjadi masuk akal. Baginya tidak ada barang yang mustahil, dan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu saudara, pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Inilah pentingnya kita berdoa. Doa menyadari kekurangan kita. Doa bukan hanya sebatas kita memaksa Tuhan untuk melakukan, atau doa bukan sebatas kita berteriak supaya Tuhan menolong kita. Kita tidak boleh memanfaatkan Tuhan dalam hidup kita. Justru hidup kita harus dimanfaatkan Tuhan. Sekalipun kita minta Tuhan mengerti, atau sekalipun kita tidak minta pun Tuhan juga mengerti apa yang harus dilakukannya. Maria tidak berkata, jadikan air itu menjadi anggur. Tidak. Maria hanya berkata supaya Tuhan mengambil bagian di dalam kesulitan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan itu tidak diobral murah. Tuhan tidak suka orang yang hanya berdoa dan tidak melakukan apapun kalau orang itu bisa melakukan. Kalau orang itu mestinya harus belajar menghadapi ujian, tapi dia hanya berdoa, itulah mencobai Tuhan. Kalau orang itu bisa bekerja, diberikan hikmat, diberikan kekuatan kesehatan untuk bekerja, hanya berdoa dan meminta Tuhan melakukan, dia memberkati dia. Kalau ingin diberkati bekerja, berusaha semampu ia lakukan, lebih daripada itu Allah yang bekerja. Saudara, Tuhan meminta orang-orang itu, pelayan-pelayan atau diakonos-diakonos itu mengisi dengan air tempayan-tempayan itu. Adanya kerja, adanya ketaatan, adanya aktivitas, itu yang diberkati Tuhan. Saya pastikan Tuhan tidak pernah memberkati orang-orang yang malas. Sebab ya, barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Paulus menulis itu kepada jemaat Tesalonika yang pada waktu itu hanya menanti kedatangan Tuhan, dan dia menjadi penaruh orang-orang di sekelilingnya. Dan Tuhan berkata, barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Tuhan sendiri berkata, bekerjalah selama 6 hari. Tuhan berkata, aku bekerja, Bapakku bekerja dan aku pun bekerja sampai sekarang. Ketika Yesus ada di dalam dunia, Tuhan tidak duduk-duduk membuang waktu percuma.
Tuhan bekerja dari pagi buta, dia berdoa dan dia melayani sepanjang hari. Bahkan Alkitab mencatat semalam-malaman Yesus berdoa. Kalau Yesus sendiri rajin, siapa kita kalau kita tidak rajin? Kalau Yesus sendiri memberikan tenaganya, waktunya untuk ia bekerja, melakukan aktivitas, dia yang maha kuasa berlaku seperti itu, mesti kita harus meneladani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlunya kerjasama dalam keluarga, adanya keunitian dalam keluarga, adanya timbul dalam membangun keluarga. Sebab itu bagian kita. Ada bagian kita yang mesti harus kita usahakan. Ada bagian kita yang mesti harus kita lakukan. Kedisiplinan, tugas-tugas yang mesti harus kita lakukan dengan rajin, dengan tekun, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan. Lebih daripada itu, Tuhan yang memberkati kita. Jangan hanya sebatas kita berdoa, sebatas kita berteriak-teriak setiap waktu, tetapi kita tidak melakukan sesuatu. Tuhan tidak menciptakan pengemis-pengemis dalam arti hanya meminta dan meminta. Makanya prinsip kehidupan Kristen, ora et labora, bekerja dan berdoa. Tidak akan mungkin terjadi mujizat air menjadi anggur kalau pelayan-pelayan itu topang dagu, angkat kaki dan santai, tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki Yesus atau diminta Yesus. Tidak mungkin terjadi. Lazarus juga tidak akan mungkin keluar kalau batu yang besar itu tidak digulingkan oleh orang-orang yang diminta menggulingkannya. Petrus juga tidak akan mungkin mendapat ikan banyak ketika kalau dia tidak menebarkan jala di tempat yang lebih dalam. Mujizat Yesus tidak diubral murah, tetapi ada tindakan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Saudara-saudara, di pesta perkawinan Kana yang empunya rumah tidak dipermalukan. Dipastikan dia akan menjadi malu, dia akan menjadi cemoohan, dia akan dibully kalau pada masa kini mereka kekurangan anggur. Tetapi kehadiran Yesus menyelamatkan dari pembulian itu. Saudara-saudara, Alkitab berkata barang siapa berseru kepada Tuhan tidak dipermalukan. Ini berarti memiliki arti baik fujio maupun praise. Baik nanti ketika Tuhan Yesus datang, keluarga kita tidak dipermalukan, kita akan diangkat Tuhan bersama. Sebab kedatangan Tuhan itu ada dua. Yang pertama sukacita bagi yang menanti, tetapi bagi mereka yang hidup di luar Tuhan, atau mereka yang mengenal Tuhan tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka akan dipermalukan. Dan Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak. Tetapi pada masa kini dalam keluarga, kalau keluarga itu unity, mencari Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh dan berharap pertolongan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita hidup dalam kemiskinan selamanya kita miskin. Allah akan mencukupi, Allah akan memelihara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa perkawinan Kana, Tuhan hadir, atau kehadiran Tuhan dalam rumah tangga merespon sesuatu yang serius, yang sangat dibutuhkan keluarga, yaitu damai, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Tuhan memberikan anggur baru, yaitu keselamatan jiwa kita dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu mari kita mengajak seluruh keluarga kita untuk percaya dan mencari Tuhan. Seperti kepala penjara datang kepada Paulus dan Paulus berkata, percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat berserta seisi rumahmu. Kalau seisi rumah kita percaya, maka itu diselamatkan. Tetapi keselamatan di sini juga keselamatan keluarga dari perceraian, keselamatan dari
ketidakdamaian, keselamatan dari percekcokan. Saudara, mujizat Tuhan tetap terjadi, tetapi mujizat itu tidak diulang-ulang. Berkat Allah itu tidak cuma-cuma. Berkat Allah itu melibatkan bagian-bagian manusia. Seperti pelayan-pelayan itu bekerja, demikian juga apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Sebab itu bagian kita. Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Kalau Tuhan Yesus sendiri rajin, Tuhan Yesus sendiri bekerja, Ia tidak lelah-lelahnya bekerja, siapakah kita kalau kita tidak bekerja? Oleh sebab itu, mari kita mau menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, melibatkan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi, melibatkan Tuhan dalam masalah demi masalah. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Amin. Hamba mengangkat tangan untuk pelayan dan abdimu yang Tuhan percayakan melayani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Allah turun atas mereka sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab kepada Allah, dan melalui tanggung jawab ini nama Tuhan dipermuliakan. Namanya tercatat dalam buku kehidupan, bukan hanya sebagai pewaris kerajaan Allah, tetapi sebagai hamba-hamba Allah yang melayani. Turunlah kiranya berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai seorang hamba-hamba Tuhan yang namanya tertulis di mata Allah sebagai abdi Tuhan yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Amin. Melalui tangan dokter, kesembuhan semakin disempurnakan. Dia sehat dan dia boleh datang kembali beribadah kepadamu. Bapak, terima kasih kalau kami boleh beribadah pada saat ini. Sekarang melayani 50% Tuhan, kami mau beribadah dan penuh sukacita karena Allah hadir di tempat ini. Bagi jemaat lain yang tidak hadir, Tuhan rawat mereka. Sekiranya mereka memiliki urusan yang tidak dapat ditinggalkan, Tuhan juga menyertai dan menolong. Dan pujilah nama-Mu. Bapa,
Kami berdoa untuk negeri ini Tuhan dengan keamanan dan ketentraman yang nyata. Sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan ajar kami bekerja sungguh-sungguh. Berdoa untuk perusahaan yang di mana jemaat-Mu bekerja, terus tetap dapat mereka bekerja di tempat itu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami ingin rapat tahunan untuk kami mengatur apa yang harus kami lakukan sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Sebelum jemaat-Mu pulang, jemaat akan memberi persembahan bagi-Mu. Berkati persembahan jemaat-Mu agar persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus akan menyebut kita dalam nama